Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Faqad qala ta'ala fi ayatil karimah, a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha fi aina ma kuntum. Ittaqullah waf'alul khairat wajtanibu anis sayyi'at. Puji dan syukur hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Salawat salam dicurah limpahkan selalu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga umatnya termasuk kita hingga akhir zaman. Dalam menyempurnakan khutbah ini, khatib berwasiat khusus untuk diri dan juga keluarga, umumnya jemaah sekalian. Marilah sama-sama kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di mana saja kita berada, yakni dengan cara melakukan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Hanya berbekal takwa inilah kita sanggup dan bisa meraih kebahagiaan hidup di alam dunia serta keselamatan kita hidup di alam akhiratnya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, barokah atau berkah adalah kata bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sepakat para alim ulama, berkah itu dimaknai dan diartikan adalah subutul khair au ziyadatul khair, tetapnya satu kebaikan atau bertambahnya kebaikan. Itulah makna arti berkah menurut para alim ulama. Jadi apabila saja ada orang ketika dia maju dalam kehidupannya, bertambah hartanya, bertambah juga kekayaannya, meningkat pangkat jabatannya, lalu disebut kau hidupnya berkah. Ini adalah
sebutan yang salah. Kalau kita merujuk dengan makna yang diartikan oleh para alim ulama, berkah bukan bertambah harta benda, berkah bukan bertambah uang, berkah bukan bertambah pangkat jabatan, tapi berkah itu adalah bertambahnya kebaikan-kebaikan yang dipandang baik oleh agama. Itulah esensi makna daripada berkah. Jangan kembali salah paham di antara kita memaknai berkah itu sendiri. Jadi oleh karena itu, apabila kita lihat, tengok, perhatikan, ada orang yang kaya raya, berlimpah ruah harta bendanya, tinggi pangkat jabatannya, bertumpuk uangnya, demi Allah, jangan dulu kita sebut mereka berkah. Karena bisa boleh jadi dengan harta bendanya, bisa boleh jadi dengan uangnya, bisa boleh jadi juga dengan pangkat jabatannya, justru mereka jauh daripada Allah, bahkan tak pernah ada nilai kebaikannya untuk umat saudara. Maka pantas para alim ulama maknai berkah itu adalah ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Dan sumber daripada keberkahan itu adalah Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta cabang daripada berkah itu adalah Dia, kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala hal ini terjadi, ketika baginda Rasul Nabi Muhammad SAW jumpai dan temui Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya, Rasul Nabi Muhammad SAW mengucap kalimat at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dan di situ Allah menjawab penghormatan baginda Rasul Nabi Muhammad SAW dengan kalimat assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Inilah dia bahwa sumber keberkahan itu adalah Dia, Allah, Zat yang maha sempurna, Zat yang maha kuasa melimpahkan keberkahan kepada kita sekalian. Sedangkan cabang daripada berkah itu sendiri adalah baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, lahirnya baginda Rasul ke muka bumi adalah keberkahan untuk kita sekalian. Lalu gerangan apa, aplikasi yang jitu agar hidup kita ini berkah? Tiada lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam surah Al-A'raf ayat 96, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar. Yang kata Allah, wallahu a'lam bimuradihi, hanya Dia Allah yang lebih tahu makna kandungan dalam ayat Quran ini. Allah sebutkan, sekiranya saja penduduk bumi itu mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kami Allah akan limpah ruahkan keberkahan dari langit, dan kami akan limpahkan keberkahan dari muka bumi ini. Masya Allah, aplikasi jitu, turun berkah dari langit, turun keluar juga berkah dari bumi, adalah nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah saudara. Bukan kejeniusan, bukan kepintaran, bukan pangkat jabatan, bukan ilmu dan lain sebagainya,
tapi aplikasi yang jitu akan turun dan keluar berkah dari Allah adalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Maka pandanglah sejenak, tengoklah juga kehidupan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala mereka tinggal hidup di muka bumi yang fana ini. Tidak ada yang dicarinya, tidak ada yang dikejarnya, tidak ada yang ditujunya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai terlukiskan di dalam ibadah sholat yang setiap kali mereka tegakkan ada ikrar janji yang mereka sebutkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Masya Allah. Maka orang-orang yang beriman tatkala mereka bekerja bukan cari duit saudara, tapi cari berkah. Orang-orang yang beriman ketika mereka berbisnis, berniaga, bukan cari untung saudara, tapi mereka cari berkah. Ketika mereka punya pangkat jabatan, bukan ingin disanjung-sanjung oleh banyak orang, tapi mereka ingin berkah. Ketika mereka juga menyebarkan ilmunya, bukan mencari harta benda, bukan mencari juga fatwa, bukan mencari kekayaan, tapi mereka cari berkah saudara. Itu yang di akhir zaman sekarang ini dilupakan oleh banyak orang-orang Islam, sehingga di antara mereka sekalipun banyak harta bendanya, tinggi pangkat jabatannya dan banyak uangnya, demi Allah tidak merasakan kebaikan, tidak merasakan ketenangan, tidak merasakan kedamaian, sebab hatinya tidak terpaut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo di Jumat yang berkah ini, dalam kesempatan yang teramat mulia ini, asah kembali iman kita, pupuk kembali ketakwaan kita kepada Allah. Sebab dua hal inilah yang menjadi aplikasi yang teramat jitu kita semuanya di dalam menggapai keberkahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya, apabila saja sudah kita perkuat nilai keimanan kita sebagaimana yang telah ditegaskan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah, perbaharuilah oleh kalian hei orang-orang Islam iman kalian dengan mengucap kalimat la ilaha illallah. Perbanyak ucap zikir la ilaha illallah, niscaya nilai keimanan dan keyakinan kita semakin kuat dan mantap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kelak nanti dengan keimanan tersebut akan melahirkan nilai ketakwaan yang amat sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman dalam hati kita, iman dalam batin kita, ketakwaan akan terpancar dari amal perbuatan kehidupan kita sehari-harinya, sehingga apabila seperti itu keadaannya, tatkala mereka diberi kekayaan yang berlimpah ruah, mereka bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membelanjakan, mengeluarkan harta bendanya di jalan Allah. Itulah mereka orang yang berkah. Dan ketika mereka dihadapkan dengan berbagai macam musibah, ujian, cobaan, mereka tak pernah putus asa dan aral. Mereka pasang sifat sabarnya dalam menghadapi ujian, musibah, malapetaka yang ada dalam kehidupannya. Ajaba lil mu'minin, betapa agung, betapa hebat, betapa istimewa mereka orang-orang yang beriman. Akhirnya
sama-sama kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bermohon dan meminta kepada Allah, semoga kita senantiasa diberikan kekuatan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan juga yang dikatakan dengan keistiqomahan kita di dalam melakukan ibadah dan juga kebaikannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencurah limpahkan keberkahan dalam kehidupan kita hingga akhir kematian kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bermodalkan iman dan takwa kepadanya, Allah senantiasa memudahkan dan juga memenuhi kehidupan kita dengan kebaikan di dunia, terlebih kelak nanti di alam akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul adzim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqul qali hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.